Rafsanjani dari Universitas Bumigora yang sekarang menempuh pendidikan S1 Ilmu Komputer. Di video kali ini saya akan membahas tentang Cloud AI. Saya memilih membahas Cloud AI karena ini adalah salah satu produk kecerdasan buatan yang sangat membantu saya dalam proses pembelajaran, terutama di pemrograman. Baik, langsung saja kita akan masuk ke fungsi utama Cloud. Pertama, fungsi dari Cloud adalah sebagai asisten belajar. Cloud dapat menjelaskan konsep dan membantu memahami materi dengan mudah. Kedua, bantuan pemrograman. Cloud dapat menulis kode, menganalisis kesalahan, dan memberikan solusi yang tepat. Pengalaman saya sendiri, Cloud sangat membantu saya dalam proses pembuatan aplikasi Flutter, dan bidang penerapan Cloud sangat bervariasi, diantaranya pendidikan, membantu mahasiswa dan pelajar dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas. Di bidang teknologi, untuk mengembangkan perangkat lunak, analisis kode, dan pemecahan masalah teknis. Di bidang bisnis dan personal, untuk membuat laporan, analisis data, dan peningkatan produktivitas. Jadi, secara singkat, Cloud adalah asisten AI yang serbaguna dan dapat membantu berbagai kebutuhan Anda. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang paling menarik. Bagaimana sih Cloud itu bekerja dan apa saja konsep AI yang ada di baliknya? Cloud dibangun dengan beberapa teknologi AI yang saling bekerja sama, diantaranya adalah yang pertama machine learning, yang kedua adalah deep learning, dan ketiga adalah natural language processing. Yang pertama, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah machine learning. Machine learning adalah kemampuan komputer untuk belajar dari data yang kita berikan. Analoginya seperti ini. Bayangkan Anda ingin belajar mengenali buah. Anda tidak perlu diberitahu aturan detail tentang seperti apa buah apel. Apakah apel itu bulat, warnanya merah, dan ada tangkainya. Yang Anda lakukan adalah melihat banyak contoh apel yang merah, yang hijau, yang besar, yang kecil, sampai akhirnya otak Anda bisa mengenali, oh ini adalah sebuah apel. Begitu juga dengan Cloud. Cloud telah belajar dari jutaan bahkan miliaran contoh teks, mulai dari buku, artikel, percakapan, dan berbagai sumber lainnya. Dari proses pembelajaran inilah Cloud bisa memahami pola bahasa, konteks percakapan, dan cara memberikan respon yang tepat. Yang kedua adalah deep learning. Deep learning adalah subset atau bagian khusus dari machine learning tadi yang menggunakan struktur berlapis, mirip seperti cara kerja otak manusia. Cloud menggunakan arsitektur neural network atau jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan. Lapisan pertama mungkin mengenali kata-kata, lapisan kedua memahami struktur kalimat, lapisan ketiga memahami konteks, dan seterusnya sampai lapisan terakhir yang menghasilkan respon yang paling tepat. Dan yang ketiga adalah Natural Language Processing atau NPL. NPL adalah teknologi yang memungkinkan komputer memahami, menginterpretasi atau menjelaskan dan menghasilkan bahasa manusia. Ini yang membuat Cloud bisa mengerti maksud dari pertanyaan kita. Misalnya, kita bertanya, kode saya error di line 25. Kenapa ya? Cloud tidak hanya menangkap kata error dan line 25, tetapi memahami bahwa saya sedang mencari bantuan debugging, membutuhkan analisis masalah, dan menghasilkan solusi praktis. Nah, sekarang bagaimana cara kerja Cloud secara sederhana? Mari kita rangkai semuanya. Ketika Anda mengirim pesan kepada Cloud, ini yang akan terjadi. Pertama, Cloud akan memecah teks yang Anda berikan menjadi sebuah token. Yang kedua, menganalisis konteks menggunakan deep learning. Dan ketiga, mengakses pengetahuan dari data training. Dan keempat, menghasilkan respon kata per kata. Dan kelima, mengirim respon dalam bentuk natural. Semua proses ini terjadi dalam hitungan detik berdasarkan pola statistik dari data yang telah dipelajari oleh Cloud. Jadi secara ringkas, Cloud adalah kombinasi dari machine learning untuk belajar dari data, deep learning untuk memahami yang
lebih dalam dan kompleks, dan natural language processing untuk berkomunikasi dengan kita menggunakan bahasa yang natural dan mudah dipahami. Baik, di sini saya akan melakukan demonstrasi bagaimana kita menggunakan Cloud AI. Di sini saya akan mencoba bertanya, jelaskan widget list view di Flutter dan berikan contoh penggunaannya. Dan mari kita lihat bagaimana respon dari Cloud AI. Baik, ini adalah respon dari Cloud AI. Bisa kita lihat di sini, Cloud memberikan penjelasan apa itu list view dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang kedua, Cloud memberikan jenis-jenis list view yang ada di Flutter. Bahkan, dia menjelaskan kapan penggunaan masing-masing dari setiap jenis. Dan yang ketiga, Cloud memberikan kode full atau kode lengkap dari setiap jenis list view yang ada di Flutter. Bahkan di sini Cloud tidak hanya memberikan kode, tetapi juga menjelaskan apa isi di dalam kode tersebut. Ini menunjukkan Cloud tidak sekedar menjawab, tetapi memberi pemahaman kontekstual. Dari demo ini kita bisa lihat penjelasan terstruktur, konteks yang relevan, dan kode yang bisa langsung diaplikasikan. Semua dalam bahasa yang natural dan mudah dipahami. Tentu ini sangat mempermudah kita di dalam proses pembelajaran, terutama di bidang pemrograman. Selanjutnya, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari Cloud. Yang pertama, manfaat atau kelebihan Cloud. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan Cloud, ada beberapa manfaat yang sangat terasa. Pertama, aksibilitas pembelajaran. Cloud tersedia kapan saja yang kita butuhkan. Kita tidak perlu menunggu waktu atau jam konsultasi kepada dosen, atau menunggu teman kita yang online untuk bertanya. Kita bisa bertanya kepada Cloud kapanpun. Yang kedua, penjelasan dan personal yang adaptif. Cloud bisa menyesuaikan penjelasan dengan konteks pertanyaan kita. Kalau kita belum paham, kita bisa tanya ulang dengan cara yang berbeda sampai kita benar-benar mengerti. Dan selanjutnya, keterbatasan dan tantangan. Namun tentu saja Cloud memiliki keterbatasan. Yang pertama, batas pengetahuan. Cloud memiliki knowledge cut-off, yang artinya pengetahuan Cloud terbatas sampai data terakhir yang digunakan untuk melatihnya. Untuk teknologi atau framework yang paling baru atau terupdate, Cloud mungkin belum memiliki informasi tersebut. Yang kedua adalah risiko ketergantungan. Ini mungkin tantangan terbesar. Ketika kita terlalu bergantung kepada Cloud untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kita bisa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan skill problem solving kita sendiri. Dan bagaimana cara menggunakan Cloud yang baik? Yang pertama adalah gunakan Cloud untuk mempercepat, bukan menggantikan proses belajar. Manfaatkan Cloud untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, tetapi tetap usahakan memahaminya dengan mendalam. Dan tetap kembangkan skill fundamental kita, jangan sampai kita hanya bergantung kepada AI. Oke, baik, kita sampai di akhir video kali ini. Mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita bahas. Cloud AI adalah lebih dari sekedar chatbot atau tools biasa. Cloud adalah partner belajar yang powerful, yang bisa membantu kita memahami konsep-konsep kompleks, menyelesaikan masalah teknis, dan meningkatkan produktivitas kita, baik dalam dunia akademik maupun profesional. Kita sudah membahas bagaimana Cloud bekerja dan menggunakan machine learning, deep learning, dan natural language processing. Kita juga sudah melihat secara langsung bagaimana Cloud bisa membantu menjelaskan konsep programming dengan cara yang mudah dipahami. Saya mengajak teman-teman semua agar tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi AI, tetapi menjadi pengguna yang cerdas dan kritis. Pelajari bagaimana AI bekerja, eksplorasi berbagai aplikasi AI yang tersedia, dan yang paling penting selalu bertanya,
Bagaimana teknologi ini bisa membantu saya berkembang, bukan membuat saya bergantung. Jadi mari kita manfaatkan teknologi AI dengan baik, terus berkembangkan skill fundamental kita, dan jadilah generasi yang tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi memahami dan membentuk masa depan dari teknologi itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.